Kabar ini, kabar terkabar. Tidak akan berimbang, dan oleh karena itu ya gampang menetapkan orang sebagai tersangka prosesnya. Dan kesempatan untuk membuktikan bahwa kebenaran otoritas itu berbeda dengan kebenaran aktual itu hampir nggak ada. Dan ketika itu sudah sampai pengadilan, itu buat saya udah too little too late juga. Karena pengadilan itu tidak lebih dari ritual konfirmasi terhadap berkas-berkas yang disusun. Jadi itu sebenarnya poinnya, Mas Aiman. Aiman, saya pertama ingin menyatakan kebanggaan saya luar biasa. Menjadi dosen UI, saya melahirkan mahasiswa sekelas dia. Sehingga walaupun duduk dalam posisi seperti ini, dia tetap objektif dalam karena ada dosen pendapat. jadi nggak berani yang lain. Ini salah satu dosen. Saya senang dia sudah hampir sekelas bapaknya Bang Luhut Pangaribuan dalam beragam. Ya, anaknya Bang Luhut. Bang Luhut Pangaribuan. Itu lawyer senior dan akademisi termasuk orang yang sangat berkelas di Indonesia ini dalam penegakan hukum. Bang Luhut tidak pernah melacurkan diri di dalam memberikan pendapat dalam hukum. Itu saya harapkan kepada Adinda Aristo dipertahankan. Pak Nasrullah, tapi jelaskan sedikit begini. Mungkin tadi pertanyaannya Pak Nasrullah mengatakan, terima kasih ya Pak Nasrullah. Saya betul diajar oleh beliau sempat, dan terima kasih atas atensi dan pujiannya. Mungkin saya mau menjelaskan kenapa saya didudukan di sini. Ya, seolah-olah kita berseberangan, seolah-olah saya membela Pak Jokowi. Begitu ya. Saya mau jelaskan dulu. Pertama, role saya itu sebenarnya komentator dan juga menganalisa. Mungkin di beberapa bagian saya akan mengatakan Pak Jokowi leading, anginnya ke sana. Di beberapa bagian mungkin saya akan membela Pak Roy Suryo. Itu pasti. Dan kenapa saya didudukan di sini? Saya anggap mungkin karena statement saya pernah mengatakan kalau ini pertandingan sepak bola, mungkin Pak Jokowi ini sedang leading. Skornya bahkan bisa sampai 3-0. Makanya logikanya mungkin saya didudukan di sini. Tapi itu sebenarnya ilustrasi. Kenapa saya bilang 3? Karena menetapkan tersangka di Indonesia ini cuma butuh 2. Alat buktinya polisi ini sudah jauh lebih dari 2. Jadi saya tambah 1. Nah, itu artinya 3-0. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kubu Pak Roy Suryo ini, pertandingan ini belum berakhir nih. Ya, apakah kubu Pak Roy Suryo ini masih bisa mengembalikan keadaan? Ya, itu kan pertanyaannya. Dari 3-0 atau banyak instrumennya. Pertama bisa lewat pra-peradilan, kedua bisa lewat mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Tapi kan nggak akan menghilangkan satu tersangka. Loh, bisa saja pra-peradilannya dibatalkan. Lewat pra-peradilan berarti kan? Bisa. Satu. Hanya itu. Saksi dan ahli kemudian mengajukan, kemudian polisi menjadi bimbang, bisa saja diberhentikan kasusnya. Tanpa pra-peradilan? Tanpa pra-peradilan bisa saja. Tapi secara ideal bisa. Tetapi saya mau mengatakan arsitektur hukum kita ternyata tidak memberikan kesempatan pertandingan yang fair. Nah, itu sederhananya. Artinya kesempatan untuk mengembalikan keadaan kalau sudah tersangka seperti ini, itu saya katakan itu ibaratnya ada mountain to climb lah. Ada gunung yang harus didaki. Very challenging. Tapi saya mengatakan itu bukan karena saya beraliansi dengan Pak Jokowi. Tapi saya mengatakan itu karena saya lagi melihat pertandingan yang sedang berjalan. Dan saya melihat rules of the game pertandingan ini. Apakah memungkinkan itu changing the game? Misalnya, kalau Pak Roy Suryo mengajukan ahli, begitu ya. Tapi ahlinya tidak menilai, keterangan ahlinya itu pasti akan didiskon. Artinya dianggap, ya kekuatannya nggak sama lah dengan ahli saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang diajukan itu ahli hukum, ya, itu bisa-bisa ini ahli hukum, jangan-jangan saya lebih ahli hukum daripada ahli ini. Dan menariknya di Indonesia nih soal pembuktian ya, hanya di Indonesia yang ahli hukum pidana atau ahli hukum acara itu bisa menjadi keterangan ahli. Di seluruh negara, ya, Malaysia misalnya, ahli itu harus di luar ahli hukum. Nah, long story short yang saya mau katakan, ya, Pak Jokowi memang sekarang leading dalam arsitektur hukum acara pidana kita, karena pasti sudah tersangka. Apakah ada kemungkinan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo ini untuk changing the game? Sayangnya melihat arsitektur hukum acara pidana kita itu very challenging. Ya, itu hampir nggak mungkin Anda mengatakan itu. Hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin itu. Sulit. Kalau ada bukan keajaiban ya, ada bukti yang sangat signifikan untuk meruntuhkan kebenaran formalitas itu. Apa misalnya? Misalnya ternyata UGM itu tipu-tipu juga. Ada whistleblower dari UGM yang mengatakan bahwa betul UGM itu ngomong karena terpaksa. Nah, itu adalah bukti yang sangat krusial. Itu yang bisa mengembalikan keadaan. Itu yang bisa mengembalikan keadaan. Tapi kalau hanya bukti-bukti yang parsial,
ya yang at best itu adalah circumstantial atau cuman menyusun puzzle-puzzle kecil seperti misalnya di KPUD Solo itu dihancurkan arsipnya, itu kan hanya fraction kecil ya yang tidak mampu untuk mengembalikan keadaan gitu. Kalau pertandingan sepak bola itu hanya corner kick Jadi kecil. kuncinya sekarang ketika itu membalikan keadaan dari UGM. Ya, menurut saya kuncinya karena dari UGM itu Siapapun bisa itu meruntuhkan ya artinya yang punya bukti ya, bukan hanya satu saksi tapi punya bukti, ada pola pembuktiannya yang bisa menyerang klaim bahwa ijazah ini mendukung klaim Pak Roy Suryo bahwa ijazah ini palsu secara substansi dan palsu secara kertas. Oke. Hal yang kedua, Mas Aiman, saya pikir ini forum menarik ya Mas Aiman, agak beda dengan forum-forum sebelumnya gitu. Karena yang hadir di sini adalah para ahli, para pakar ya. Kami di sini nih ada 4 alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan UGM juga. Ya, dan ada juga yang dari UGM juga gitu ya. Ada senior saya Bang Sugeng, alumni tahun 91 ya kalau saya tidak salah. Kemudian ini guru saya juga Profesor Bang Tengku Nasrullah dan sahabatku Aristo Pangaribuan. Kami ini satu ilmu nih. Satu alma mater, satu fakultas. Tapi terkait dengan pembahasan kita hari ini Mas Aiman, saya ingin memberikan beberapa catatan kritis ya terkait dengan isu ijazah Pak Joko Widodo. Ya, kalau tadi Bang Tengku Nasrullah mengapresiasi betul Aristo Pangaribuan, sahabatku ini, karena memang dari awal tadi saya perhatikan terlihat sangat objektif, ya. Tetapi kemudian belakangan saya lihat Bang Aristo keluar dari pakemnya sebagai seorang pakar, ya. Apalagi kemudian membuat suatu ilustrasi bahwa perkara pidana itu seperti pertandingan yang ada skornya sekarang Pak Jokowi leading 10-0 atau 7-0. No, saya kira ini keliru ini. Saya tidak pernah mendengar seorang ahli yang bisa ngomongnya seperti ini. Ya, jangan membawa pendekatan sport law yang pernah diajarkan Aristo di UI dalam pendekatan hukum pidana, meskipun beliau juga ngajarin hukum acara pidana. Saya kira tidak tepat. Kita menggunakan skor-skor, apalagi ilustrasinya ini pertandingan Pak Jokowi leading berapa kosong. No, ini keliru. Yang dicari dalam proses perkara ini adalah pendekatan pidana formil dan pidana material. Oke, silakan. Boleh sebentar, Ban. Boleh karena menyebut nama saya. Boleh sampaikan sedikit. Ya kalau 10-0 dan 15-0. Sekali lagi saya menyatakan kebanggaan saya sebagai dosen UI. Begini mahasiswa saya, luar biasa. Dan gini, memang ini dulu saya suka diprotes oleh mereka berdua. Anda banyak sekali memberikan tugas ternyata. Oke, biasa. Bantah dulu teori hukum. Teori hukum pidana tolong Bang. Mas Aiman boleh saya karena saya disebut karena Bang Aristo dulu Bang. Oke, karena nama saya disebut tadi. Pertama ya soal nggak boleh 3-0, 10-0, 15-0. Oke, saya mau tadi dari mana kok hukum acara pidana itu dibuat seperti pertandingan. Itu memang logika sederhananya begitu. Gini, kalau masa ngaji nanti pulang buka arsip legislasi DPR, KUHAP kita yang 81 dan KUHAP kita yang baru, ya. Dan saya baru menulis itu, judulnya Authority, Rights and Reform di jurnalnya Cambridge ya. Jadi bukalah legislasi itu bahwa hukum acara pidana kita itu ketika didiskusikan itu dibayangkan sebagai pertarungan antara negara dengan individu. Pada waktu itu pertarungannya negara, ideologinya apakah kita mau memakai liberalisme atau demokrasi Pancasila yang otoritarianisme. Nah itu refleksinya kepada hak-hak tersangka dan bagaimana kekuasaan negara itu dimanjakan. Jadi sederhananya, negara tidak boleh diribetin kalau mau nangkep orang, mau nahan orang. Jadinya lah KUHAP kita sekarang. Itu yang pertama. Kalau KUHAP kita yang baru ini, itu tidak banyak perubahannya. Pak Nasrullah nanti bisa menjelaskan. Beliau tim KUHAP yang dulu ya, yang tahun 2004 mulai sampai 2013. Itu yang pertama, lihat dulu. Jadi yang kedua, dalam literatur global, kalau kita melihat bahwa proses acara pidana itu adalah proses pertandingan, itu memang begitu. Saya kasih contoh di common law system, dan itu direfleksikan bukan karena kita nggak sesuai dengan Amerika, tidak, itu ada perdebatan di dalam undang-undang legislasi arsip undang-undang KUHAP kita. Makanya di Amerika kita lihat The People versus O.J. Simpson, dia memakai kata versus, ya, dan dilihat ya sebutannya, apa sebutannya advokat defense lawyer, apa yang di defense, karena ada serangan, ada offense dari negara. Nah itu pertama, itu logika soal pertandingan itu banyak sekali. Masa ngaji ya, literaturnya. Itu yang pertama. Saya belum jawab. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi merasa bahwa dihasut, dicemarkan nama baiknya, dikatakan palsu, bagaimana Pak Jokowi harus membuktikan itu? Ya artinya ijazah Pak Jokowi itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Konteksnya itu.
Kita tidak bisa mengatakan bahwa Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa melakukan pencemaran nama baik kalau Pak Joko Widodo tidak mampu membuktikan ijazahnya apakah asli atau palsu. Di situ konteksnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Aristo dengan baik ya, bahwa dalam konsep hukum pidana, hukum acara itu memang satu pertempuran atau satu pertandingan ya. Terima kasih Aristo. Mas Aiman. Jadi pertama-tama tujuan Mas Aiman mendudukan di sini, saya di sini di aliansi ini sebagian tercapai ya, karena tadi saya dikomentari soal ilustrasi pertandingan sepak bola Yang dikritik oleh Bang Sangaji, banyak yang pengacara kritik. Mas Roy dan kawan-kawan. Saya mau jelaskan kenapa saya ilustrasikan itu dan kenapa memakai skor. Begini, betul tadi Bang Sangaji mengatakan pertandingan menuju kebenaran, yes. Dan skornya 3-0 menang Pak Jokowi. yes. Nah, Ya, Anda mengatakan kebenaran ini di dalam hukum ini, kebenaran itu ditentukan, cara menentukan kebenaran itu ditentukan melalui sistem hukum yang namanya standar pembuktian. Standar pembuktian di Indonesia itu mengacunya kepada kuantitas alat bukti dan bukan heavy-nya kepada kualitas alat bukti. Apa maksudnya? Kuantitas alat bukti itu dikuantifikasi. 2 alat bukti bisa menetapkan tersangka. 2 alat bukti juga bisa memidanakan. Threshold itu rendah, ya rendah. Apakah saya sayangkan? Ya saya sayangkan. Tetapi dari dasar threshold itu, 2 itu, kuantifikasi itu, saya memberikan ilustrasi. Ya. Ya, saya memberikan ilustrasi dan bahasanya jangan tinggi-tinggi karena ini TV jadi bisa dinikmati semua. Syarat minimal, threshold standar. Artinya itu rendah lah. Artinya rendah dan saya sudah membuka banyak literatur, tidak ada negara yang penekanannya terhadap kuantitas 2 itu, nggak ada. Nah, makanya saya berikan ilustrasi 3-0 ya. Kenapa? Karena 2 itu sudah terpenuhi. Saya tambahin 1. Apa terpenuhi? Yang substansial itu adalah tadi verifikasi dari UGM. Nah, itu bukti otoritas. Nah, makanya saya katakan bagaimana memberikan jarak atau menentang klaim otoritas itu ya hanya dengan meruntuhkan klaim dari UGM itu. Ya, begitulah ya Sob ya tadi. Gurunya Nasrullah ya kan, kawannya pengacara Jokowi, pengacara Roy Suryo. Dipikirnya Aristo dari awal bicara tuh ngebela dia. Ujung-ujungnya tuh skornya 3-0. Akhirnya kagak muji lagi tuh Nasrullah. Ya tapi yang gue lihat ya, yang gue dengar, yang gue perhatiin ya, kalau misalkan Bung Aristo ngomong ini sebenarnya sih netral ya. Beliau ngasih jawaban ke Roy Suryo dan juga ngasih jawaban ke kubunya Pak Jokowi. Dan kalau dilihat menurut pandangan dia sebagai ahli pidana, bahwasannya pada saat ini tuh Roy Suryo dan kubunya Roy Suryo itu kalah 3-0. Di mana-mana dia ngucapin karena dengan alasan yang berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, hukum pidana yang ada di Indonesia. Bukan ngarang-ngarang imajinasi. Tapi itulah bagusnya ya tadi Bang ini ya. Tadi dia bilang tuh bahwasannya ya untungnya beliau ini ya tetap di jalannya ya, ngasih solusi ke sini, ngasih solusi ke sana dan ngelihat secara independen di tengah ya. Nggak selalu ke kubu Pak Jokowi, tapi tadi beliau bilang kan ya Aiman akhirnya berhasil lah ya. Mendudukan tempatnya di kubu Pak Jokowi. Ya bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.